Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf gak waktunya. Ya, Di tidak sela-sela waktunya harusnya pulang. Jadi kita lagi minta waktunya untuk wawancara sedikit. Ya, silakan. Tentang kemarin tentang menurut Ibu apa yang menjadi penyebab masalah tentang anak yang berperilaku buruk, diantaranya anak yang suka mengganggu temannya di sekolah kan termasuk perlakuan buruk kan ya. Nah, menurut Ibu bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi anak yang seperti itu? Penyebab masalahnya anak, diantaranya anak yang seperti itu yang suka ganggu tadi itu ya. Bagaimana? Pertama kita harus mencari dulu Bu. Iya. Akar permasalahannya tuh di mana gitu ya Bu ya. Terusnya kita nih kalau misalnya sudah tahu nih ya Bu, kita berikanlah perhatian kepada anaknya gitu loh Bu. Iya. Dari sudah tahu misalnya si anaknya tuh karena memang bermasalah tidak mendapatkan perhatian, kita kasih perhatian dulu yang cukup pada anak itu tuh agar ia merasa tidak diabaikan. Memberikan. Ya, takutnya tuh dia merasa diabaikan dengan cara memberikan pujian gitu ya. Ya, perhatian dulu yang cukup kepada anak itu. Selanjutnya tuh berikanlah pujian ketika dia untuk perhatiannya berarti ya Bu ya. Berperilaku baik misalnya. Masya Allah, gambar kamu bagus sekali nak. Gitu. Pujian yang istilahnya seperti hal sepele, tetapi itu akan serasa mengenang anak ya. Perasaan anak tuh. Iya. Ya. Terusnya tuh lambat laun kan anaknya akan berubah. Ya betul sekali. Terusnya ketika dia menginginkan sesuatu selama itu yang baik gitu ya. Kita selama itu yang terjangkau oleh kita, ya kita berikanlah apa misalnya itu minta bantuan apa atau misalnya saya mau meminta sesuatu, misalnya dia tidak bekal uang atau misalnya saya mau misalnya permen atau apa, selagi itu kita mampu ya sudah kita kasihlah saja. Tetapi kalau misalnya si anak itu meminta secara kasar, tidak bagus, itu tidak baik gitu ya, bersikap yang tidak baik, maka itu kita jangan langsung hayu jangan begitu. Jangan terlalu keras bukan maksudnya jangan terlalu jangan diayomin, maksudnya itu ayo kan saya sudah keras kan, misalnya sekarang sudah kasar kan memintanya, kita jangan langsung iya hayu, nanti dikarenakan takutnya si anaknya itu akan merasa keras kepala. Dia keras kepala dan dia itu merasa berarti kalau misalnya saya mau gini udah kayak gitu aja sikapnya gitu loh. Maka itu kan tidak bagus juga untuk anaknya. Selanjutnya misalnya latih anak gitu loh Bu. Latih anak untuk menenangkan diri saat dirinya itu kecewa, misalnya marah gitu ya. Dengan cara apa? Latih si anak itu pertama kita peluk dulu. Latih si anak itu elus dan kita bisa latihnya itu dengan apa? Ayo tarik dulu nak, nafasnya nak, tarik pelan-pelan, keluarkan, tarik pelan-pelan, keluarkan. Nanti kalau saya sudah tenang, baru saja kita bisa mengobrol dari hati ke hati. Nah itu kan cara melatih si anak kan ya, dari sifat marahnya, kalau misalnya lagi marah-marah kayak seperti tadi itu ya Bu ya. Kayak kita anak tadi yang sulit dikendalikan tadi. Ini cari masalah gimana gitu anak ini. Kalau misalnya si anak sudah marah, kita sebagai orang dewasa apalagi gurunya tidak baik kalau misalnya marah juga gitu loh. Iya. Kalau misalnya gitu tidak ada jalan keluar yang kita hadapin, yang ada malah makin genting ya. Dan nanti itu malah si anak itu menjadi gak suka ke kita juga gitu loh. Iya. Akhirnya ya tetap harus konfirmasi parenting ke orang tua juga berarti. Betul seperti tadi anak menangani anak. Kita kan sudah berusaha semampu kita untuk gimana anak ini seperti ini, kok anak ini seperti ini, kenapa, akhirnya tetap koordinasi kepada orang tua biar perhatian mereka bisa dialihkan gitu ya. Ya kan setelah ditenangkan itu kita juga bisa menawarkan pilihan kepada dia. Misalnya si anak itu nggak mau belajar membaca atau belajar mengaji,
ayo nak mau belajar ke ibu atau ke ibu A atau ke ibu B atau ke ibu C gitu. Tapi kalau misalnya si anaknya benar-benar tidak mau sekali ya itu harus konfirmasi ke konfirmasi ke bundanya juga agar bunda bukan untuk mengadukan yang tidak baik, tapi kita juga maksudnya tuh koordinasi antara orang tua dan guru ya, perlu dengan adanya. orang tua tuh Parenting ini ya. betul ini gini biar tidak ada Kerjasama. kesalahan juga. Ya, kerjasama antara bisa. orang tua dan guru harus seimbang juga. Betul. Terusnya alihkan perhatiannya Bu. Misalnya alihkan perhatian ketika anak itu perhatiannya itu misalnya dengan ketika anak itu terlalu aktif akhirnya ganggu gitu ya. Ganggu terusnya dia tuh sampai marah misalnya ngeganggu itu dengan cara kasar. Itu dari perhatian tadi pelukan terusnya kita bawa ke pojokan yang lebih aman atau bisa jadi mainan. Mainan kalau saya mainan tidak bisa kita bawalah keluar. Gitu ya. Untuk menghirup udara luar istilahnya gitu biar tenang anaknya Bun gitu loh. Ya terusnya bisa juga beri konsekuensi jika dia berbuat salah, yaitu seperti tadi pilihan si anak tuh mau bagaimana gitu loh. Bukannya konsekuensi hukuman bukan ya? Bukan konsekuensi secara itu bukan. Ya itu bukan misalnya anak-anak sedang emosi itu bukannya kita apa bukan begitu Bu. Jangan tapi langsung guru itu enggak boleh langsung emosi, orang tua juga enggak boleh emosi. Betul sekali. Kita harus ada pendekatannya. Yaitu makanya kita sebagai guru, orang tua harus belajar parenting yang berarti kayak seperti itu. Iya betul. Tidak boleh langsung bersikap keras ke si anak, tegas seperti bagaimana gitu atau apalagi menakut-nakuti anak dengan berbagai macam benda apa gitu loh. Ya Bu. Takut jadi apalagi anak usia segitu kan. Usia 5 sampai 6 tahun itu masih usia memang main anaknya kan. Bukan mencari jati diri bukannya si anak itu dia malah mereka makin jadi seperti itu. Kan melihat contoh yang ada di lingkungannya betul mereka. Sekali. Apalagi kita sebagai guru ya Bu ya, dicontoh sekali kan. Terusnya cari tahu penyebab si anak bisa bersikap seperti itu tuh kenapa. Istilahnya nakal tadi ya, bukan kalau istilahnya orang awam bilangnya nakal, sebenarnya mereka nggak nakal. Malah kita sebagai orang tua, sebagai guru jangan sekali-kali mengucapkan kata nakal di mulut kita. Usil sebagaimana aktif gitu ya, harus dirubah. Aktif sekali anaknya itu aktif. Namanya anak-anak Bu, rasa keingintahuannya itu sangat besar sekali. Jadi kita jangan langsung menjudge anak itu nakal atau anak itu tidak benar, itu pantang sekali ya, karena ucapan adalah sebuah doa. Dan kita sebagai guru jangan sekali-kali mengatakan si anak itu nakal. Memang itu karena ridho waliden, utamanya orang tua. Berarti kita juga harus mengasihi orang tua di anaknya di juga. Sekolah sebagai orang tua di sekolah hal yang negatif seperti itu kepada anak. Soalnya anak itu ini Bu sensitif terusnya mengenang ingatannya itu kan tajam sekali. Kalau kita mengucapkan hal yang baik, insya Allah nanti sampai besar si anak itu akan tercetak ingat terus. Tapi kalau saya hal yang tidak baik kita ucapkan kasar itu akan tercetak selalu sampai besar gitu loh Bu. Terusnya menendang bisa konsekuensi berilah ini Bu, kalau misalnya cari tahu penyebab masalah itu, kalau misalnya si anaknya juga ketika sedang marahnya itu karena lemesnya itu gak makan, gak sarapan, aduh kasihan banget. Kasihan. Makanya kita harus bertanya kenapa. Terus kalau diam sendiri, kalau misalnya gak akhirnya ganggu temannya juga. Kadang ada yang sampai nangis. Dia tidak tahu yang mau melampiaskan, akhirnya dia ganggu temannya. Padahal saya ini lapar, nggak ada yang perhatikan. Kita sebagai guru gitu ya. Sebagai guru tuh ya gitu Bu. Jadi marahnya tadi karena lapar.
biarnya disebut cerewet, emang kita sebagai guru harus cerewet gitu ya Bu ya, harus menanyakan segala sesuatu itu kenapa bisa begitu tuh kenapa. Kalau si anaknya lapar, Bu saya lapar gitu loh, ya, berarti kita sebagai guru tuh menawarkan itu loh Bu. Ayo Mau makan apa saya? Mau apa nak? Iya, mau roti kak. Berarti ya udah kalau misalnya anaknya mau roti belikan. Kalau misalnya mau jajan apa nah ya belikan gitu. Kalau misalnya kata si anaknya saya bawa uang, ya udah ayo ibu antar ke. Kalau nggak bawa uang, sodako ibunya. Kalau misalnya nggak bawa uang, kalau misalnya si anak mau nasi, Iya. nggak apa-apa kita mendingan langsung pulang dulu lah. Atau misalnya menelpon langsung ke orang tua. Iya betul. Nanti kalau misalnya si orang parenting tua juga berarti ya. Si orang tua sudah datang misalnya, kenapa ini Bu? Gitu kita bisa Anaknya, gitu. iya. Kenapa belum sarapan? Kenapa gini gitu. Oh iya betul. Ya, kita bisa menanyakan ya kerja sama Tapi juga. syaratnya harus tenang anaknya ya Bu Ya, ya. betul sekali. Kalau nggak tenang Kalau nggak misalnya bisa. nggak tenang, nanti yang ada juga salah paham Bu. Iya bang ngamuk-ngamuk kayak tadi anaknya ngamuk jadi kita diamkan dulu gitu Ya, dia benar. Kalau misalnya anak lagi tantrum, nggak bisa. jangan langsung, ayo sedot apa pertanyaannya, gimana gitu loh ya. Yang dikasih ekstrem harus cara dikasih waktu dulu, dikasih ruang dulu, biar si anaknya tenang, bisa nafas, baru kita bisa nafas. pendekatannya dengan ya gitu. Kenapa ayo saya soleha cantik ganteng Iya, misalnya gitu ujian ya, yang kasih bisa anakku. Iya, betul sebagai bentuk pendekatan ya. Iya begitu Bu. Abaikan dulu kalau misalnya tantrum gitu loh Bu. Harus Ya. diabaikan ya. Ya, Tujuannya tantrum untuk terusnya, tapi kita mengabaikan juga bukan berarti hilang tanggung jawab kita untuk mengawasi. Iya, betul. Tapi ketika si anak tantrum sedang marah besar atau misalnya teriak-teriak gak jelas, kita diamkan itu dengan cara mengawasi si anak itu. Tetap diawasin. Tujuannya untuk apa? memahami dia bagaimana sih maksudnya anak ini. Iya, betul sekali. Pelampiasannya kan seperti itu, anaknya ngamuk-ngamuknya. Iya, betul sekali. Kenapa anak ini? Iya. Kita Malahan lihat. kalau misalnya si anak lagi tantrum Bu, kalau misalnya lagi nangis kejer gitu loh Bu, kalau misalnya ada yang nanya aja, kenapa nak? Itu bakalan menjadi-jadi Bu, si nangisnya itu. Makanya itu kita harus ada jarak dulu Bu, biar si anak tuh tenang dulu. Tapi Sudah di dia lewat tetap di harus, bawah iya. pengawasan tantrumnya tadi takutnya takutnya Tetap tempat yang mengganggu berbahaya. anaknya, Iya. atau misalnya bersikap yang lebih ganas, itu kita Iya. harus bisa memperhatikan si anak itu begitu Bu. Ya, sudah. Thank you Bu. Apakah ada yang belum paham? ya sudah menurut saya ya terima kasih. Kalau itu dari segi apa kita sebagai guru ya. Kalau mungkin dari Sebagai orang tua. penyebab anak kalau dari penyebab masalah anak yang ada di lingkup guru. Kalau dari kesehatan Nah, itu beda lagi Bunda. beda lagi ya, harus ke dokter nanti ya. Kita sebagai guru memperhatikan anak yang Takutnya berbuat anaknya memang- tantrum secara memang medis anaknya itu harus belum berbeda sehat. lagi. Ya kayak anaknya kurang pendengar. Ya, itu. Iya, berarti anaknya berarti memang kan harus ada penanganan khusus juga khusus Bu. dokter Dan ya. kita tidak bisa menangani khusus itu, maksudnya tanpa Kan nggak bisa harus Iya, kita kerja harus sama orang tua. konfirmasi ke orang tua. Iya. Nah, dari Anak sana ini kan kurang ini, kurang orang tua ini. juga harus konfirmasi ke dokter ya, kerja sama dokter. Iya, Nah, iya. orang tua dia harus kerja sama gurunya. Iya, Kalau betul. misalnya kurang pendengaran, Iya kasih Iya. tahu gurunya paling Iya. tidak kasih tahu jadi dan iya dari guru pertama juga. masuk tuh si anak tuh ya, orang tuanya itu berarti harus memeperkan segala misalnya iya, betul, kelemahan betul. itu apa, Iya, apakah ada yang sensitif harus penanganan khusus. iya ya berarti betul. Tapi alhamdulillah selama ini nggak ada ya Bu ya. Nggak ada. Tapi dari segi kalau di segi apa medis nggak ada Nggak ya. ada, alhamdulillah. Semuanya normal Alhamdulillah saja. normal. Apa tingkat kenakalan anak tadi bukan nakal katanya ibu tadi apa namanya keaktifan anak sehingga mereka mengganggu rasa ingin tahu mereka itu tadi masih normal saja, tidak medis seperti yang Iya, bukan. dari segi Bukan. cacat Alhamdulillah nggak fisik ada. tidak ada ya. Iya. Alhamdulillah tidak ada yang mempunyai kebutuhan khusus. Nggak ada, Nah, nggak ada. seperti itu mungkin.
Terima kasih banyak waktunya Ya, Ibu. sama-sama. Oke. Mohon maaf sering ganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa. Semoga bermanfaat. Amin, 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 Barokah. Amin ya Allah. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ki.